Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa. Ini lagi di kebun ya, di kebun pisang. Sekarang ini mau perawatan pisang teman-teman. Ini kemarin yang habis ditebang pisang tanduk ya, habis ditebang ini udah ada anaknya 1, 2, 3, 4. Mau dipindahkan teman-teman ini ya. Mau memindahkan anak ini, tapi karena ini bukan kebun saya ya, teman-teman, kebun Pak Agus ya. Nah, kita nunggu orangnya dulu. Mau cara ngambilnya ini terus mau dipindahkan kemana, cuman kita arahkan dulu ya supaya kita tidak gagal paham untuk mengambil anaknya nanti, karena ini kan sudah habis ditebang teman-teman ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk empat anakan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, karena ini channel YouTube Wiratadaya selalu mengakses untuk pertanian ya, pertanian pisang, jagung, dan pertanian lainnya ya. Kebetulan ini di kebun Pak Agus kita pertanian pisang, karena Pak Agus kemarin habis tanam terus mau ini anak-anak pisang ini mau dipindah ya, mau dipindah ke ladang gunung sana, karena Pak Agusnya belum datang, ini mungkin masih ke pabrik ya, masih ke pabrik karena ngantar sawit juga. Nah itu teman-teman, jadi kita perlu diketahui teman-teman pemula yang belum punya modal, kalau nanam pisang itu lebih mudah ya teman-teman. Mudahnya apa? Di sini modal lahan aja teman-teman ya. Modal lahan kalau bibit ini, kalau nanam skala besar kita misalkan 100 ke atas gitu bibit kita bisa beli teman-teman, bisa beli 2.500 kalau ngambil sendiri. Kalau kita diambilkan yang punya kita 5.000 ya, itu kalau kita beli. Kalau kita hanya sekitar 50 ke bawah, kita bisa minta sama tetangga kita yang sudah produksi, kayak punya Pak Agus ini kan sudah produksi ya. Nah ini bisa kita minta untuk bibit teman-teman ya. Jadi dari itulah kita itu bisa belajar untuk pertanian yang modalnya minim teman-teman, khususnya teman-teman perantau yang mau merubah cari ekonomi lebih dari yang kita tentukan. Ini untuk tabungan ya teman-teman ya. Misalkan kita hari ini kerja di bangunan atau kerja di mana-mana, atau panen atau pecah batu, itu kita sambil tani teman-teman ya, supaya tani kita itu untuk tabungan teman-teman ya. Karena gini teman-teman, kalau kita khusus upahan ya, kita khusus kerja di bangunan atau apa, kita nggak ada pensiunnya teman-teman. Karena kita kalau prai kerja kita nggak dibayar orang, kita 2 hari aja pensiun, kita 2 hari istirahat kerja, kita nggak dibayar teman-teman. Tapi kalau tani, walaupun sederhana ini teman-teman, kita prei 1 minggu masih ada bayaran dari pertanian. Itu bedanya cuman di situ teman-teman. Cuman di tani ini memang rendah teman-teman ya, rendah tapi nilainya, tapi untuk ekonominya itu tinggi teman-teman ya, ekonominya tinggi ya. Alhamdulillah untuk teman-teman di Kalimantan yang baru merantau, banyak yang sukses dari tani teman-teman di Kalimantan ini ya. Karena ada yang nanam semangka, cabai, tomat, kates, jagung, dan pisang ya. Terutama kita arahkan yang teman-teman yang belum punya modal, yang modalnya lagi pas-pasan, belum punya lahan, belum punya modal, baiknya kita budidaya pisang ya. Karena pisang ini teman-teman menjanjikan, panen nanam sekali, panennya berkali-kali, dan juga rawatnya nggak begitu susah. Pupuknya, obatnya nggak perlu teman-teman, kita nggak perlu pakai pupuk kimia. Pupuknya kita ini hanya rajin yang lubang di atasnya ini ya teman-teman. Di sebelah atas ini kita lubang, sebelah atasnya kita lubang. Nah, lubang itulah kita isi sampah teman-teman. Disitulah di situ untuk penyerapan air masuk ke situ, sama busuknya sampah itu yang nah ini sampai subur begini nih, nggak ada yang nggak dipupuk teman-teman, ini nggak dipupuk ya. Jadi setelah udah perawatan begini teman-teman, satu pohon itu kita pelihara 3 batang aja ya, satu rumpun 3 batang aja kita pelihara.
lainnya kita buang teman-teman ya. Itu supaya buahnya maksimal, terus pembeli itu senang. Karena kalau kita buahnya besar, pembeli suka teman-teman. Di situ kita letak kita yang bisa menguntungkan kita itu ya. Yang bisa menguntungkan buah besar, satu sisir bisa 6.000 7.000 teman-teman. Kalau buah kecil di sini cuma 4.000 sampai 5.000 aja teman-teman ya. Nah di situ teman-teman kita kerugian di sisiran ya, di harga ya. Kalau kita buah pisang itu kelihatan kempes-kempes ya. Jadi mau kita perhatikan cara pemupukan itu tadi teman-teman. Jadi setiap pisang ini jarak 1 meter kita lubang ya teman-teman, kita lubang panjang 1,5 meter, dalamnya 0,5 meter, kita isi sampah teman-teman. Itu semua pisang itu teman-teman ya, kita lubang kasih sampah, kita lubang kasih sampah begitu. Nah disitulah anunya kita untungnya teman-teman ya. Kalau nggak begitu kita akan tekor ya teman-teman ya. Tekornya apa? Tekor di buah tadi, setelah kita tunggu 7 bulan sampai 8 bulan buahnya kempet-kempet, kecil-kecil, itu karena kurang perawatan teman-teman. Jadi dari itulah teman-teman, untuk teman-teman perantau yang baru masuk ke Kalimantan, mau belajar untuk merubah ekonomi kita yang dari Jawanya kurang maksimal supaya di sini lebih dari maksimal. Kita sambil kerja sambil tani teman-teman, kita sisihkan waktu untuk budidaya yang ringan-ringan termasuk budidaya pisang ya. Kita sisihkan waktu yang supaya kita itu ada setiap harinya yang untuk angen-angen ya. Angen-angennya apa? Oh ya, ini aku kerja di sana, di rumah masih punya tanaman ya, kita punya kebun. Jadi kalau kita waktu belum berangkat ke kerja, masih waktu sejam, jam 6 sampai jam 7 masih bisa kita lihat-lihat di kebun, bisa sambil ngerawat. Nanti sore pulang kerja begitu juga teman-teman, kita masih bisa ngerawat kebun sambil ngerawat juga itu. Jadi kita pikiran ayem teman-teman, kita punya duit dari kerjaan dari luar kebun, kita di kebun punya tanaman. Disitulah letak orang tani di sini yang bikin sekian tahun itu udah melecet ya teman-teman ya, sudah berhasil ya. Kebanyakan teman-teman kita yang di Kabupaten Pasir ini ya, Tanah Grogot ini teman-teman, di sini 1 tahun petani kebanyakan sudah banyak yang beli tanah teman-teman. Itu ya, itu cara kerja kita di sini ya. Awalnya ya memang sakit teman-teman, kita buruh dulu, buruh 10 hari, kita 2 hari sambil libur buruh itu kita bikin lahan kebun gitu. Kerja lagi 10 hari, kita 2 hari sisihkan di rumah, di kebun, bisa bikin kebun. Begitu terus teman-teman ya. Sepanjang kita belum sukses kerjaan kita begitu terus. Kita nggak terasa tahu-tahu panen pisang ya teman-teman, pisang kita panen tahu-tahu karena kita nggak terasa itu tadi. Nah itu cara kerja kita teman-teman ya. Cara kerja kita di pertanian sederhana ya, pertanian budidaya pisang untuk merubah nasib kita yang khususnya perantau-perantau ya. Kalau yang di Kalimantan udah sukses nggak perlu kita ceritakan, namanya sudah sukses ya. Kita ceritakan yang belum sukses ini bagaimana caranya kita bisa seperti orang lain. Orang bisa, kita harus bisa teman-teman ya. Itu teman-teman harus disimak baik-baik. Ocehan kita ini bermanfaat loh teman-teman, bagi yang memerlukan. Tapi kalau yang sudah sukses nggak perlu ya. Yang sudah sukses nggak perlu. Itu teman-teman cara kerja kita. Karena saya bisa ngoceh ini teman-teman, awalnya begitu saya dulu teman-teman ya. Dari numpang kebun orang, sedikit demi sedikit saya tanamin. Kalau dulu saya bukan pisang teman-teman, cabai teman-teman. Dari nanam cabai 1.000 sampai 2.000 sampai 5.000 sampai 15.000 pohon. Alhamdulillah teman-teman, pas kita dulu nanam harganya 65, kita lagi nanam itu 10.000 lagi. Alhamdulillah disitulah
bisa kita kena nasib bagus teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.